I just want to share a bit about principle of God, hukum-hukum kehidupan yang Tuhan telah tentukan gitu. Kalau kita nggak tahu hukum-hukum ini, it can work against us or for us. Contohnya hukum gravitasi gitu. Kalau misalnya ada anak kecil umur 4 tahun berdiri di atas atap, and dia Kristen and whatever lah, cute kids and stuff, and dia mau jatuh ke bawah, hukum gravitasi nggak mungkin bilang, oh karena dia anak umur 4 tahun dan dia Kristus, dia kenal Tuhan Yesus gitu, jadi kita nggak mau bekerja buat dia. Doesn't work like that gitu. Kita hidup di dunia ini ada hukum-hukum yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan itu suka order gitu, keteraturan gitu. Jadi dia siapkan hukum-hukum itu. And hukum gravitasi selalu berlaku baik buat anak itu, buat kita, buat orang di Kanada, buat orang di Indonesia. It's the same thing. Semua orang mendapat perlakuan yang sama. So makanya kita perlu tahu ini. Dan Tuhan itu Tuhan yang teratur. Lihat dari Genesis 1 ya. Dari penciptaan bumi dan segala isinya, kita bisa belajar salah satu hukum-hukum Tuhan yang gue dapat dari pasal ini, Genesis 1 ini. Sebelumnya gue mau bahas Genesis 1 ayat 3. And God says, let there be light. And there was light. Waktu gue baca ini gue pikir, wow, mungkin ini tentang matahari and stuff like that, biar bumi ini jadi terang and stuff. But begitu gue cari tahu arti kata aslinya, let there be light, it's not sun yang pasti gitu, karena kita tahu hari keempat Tuhan menciptakan matahari. So it's not about berbicara tentang terang, lampu gitu atau cahaya, but let there be light. Kalau bahasa Hebrew aslinya itu let there be order, biar terjadi keteraturan di bumi ini. Kenapa? Kalau kita baca ayat keduanya, the earth was without form and darkness was over the face of the deep. Darkness bukan gelap. Darkness di sini arti kata aslinya itu chaos. Chaos was over the face of the deep. Sebelum bumi diciptakan, kekacauan di mana-mana, dan Tuhan mau men-set suatu keteraturan, suatu order. Makanya dia bilang let there be light. Itu bukan berbicara tentang cahaya, karena kita tahu sekali lagi Tuhan menciptakan matahari dan segalanya itu hari keempat. So Tuhan suka banget order and law and stuff like that. And kita mau baca berikutnya ayat ke-11. And God says, let the earth sprout vegetable plants and yielding seeds and fruit trees bearing fruits in which is their seeds, each according to its kind. And the earth brought forth vegetation, plants yielding seeds, each according to its kind. Dan kalau kita baca lagi ayat ke-21. So God created the great sea, creatures, every living creatures that move, with which the waters swarm according to its kind, and every winged bird according to its kind. Kalau kita baca dari ayat 11 sampai ayat 22, it's like 11 verse, and we found like apa yang common gitu yang dari gue baca itu tadi itu, you're gonna find about 8 or 10 times yang disebut according to its kind. Kenapa Tuhan selalu mengulang perkataan itu, according to its kind? Kau menciptakan tumbuh-tumbuhan ini according to its kind. Kau menciptakan binatang-binatang laut ini according to its kind. Maksudnya Tuhan itu bukan kayak kita gitu, manusia yang suka ngumbar-ngumbar kata. Dia tahu sekali dia ngomong akan catat di Alkitab, dan itu akan bergema seumur hidup, nggak bakal hilang gitu. Ngapain dia ngulang-ngulang lagi gitu? So if you read the Bibles and you see some kata-kata yang Tuhan ngulang 2 kali, 3 kali, it's super penting banget. Ada something yang dia mau ajarkan ke kita gitu. Ini diulang 8 kali. Di hari pertama Tuhan menciptakan dunia according to its kind. So hukum pertama yang mau gue bahas itu, everything produces according to its kind. Ada ayatnya lagi di Amsal 23 ayat 7. For a man who thinks of himself, so is he. Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu, itulah kamu. Misalnya lu nanam pohon kelapa, nggak mungkin benihnya itu pohon kelapa menghasilkan buah jeruk. It's impossible gitu. Lu nanam jagung, hasilnya beras, nggak mungkin banget. Everything produced according to its kind. Faith produces faith. Love produces love. Good produces good. Fear produces fear. Lack produces lack. Kalau kita selalu mikirnya, oh
I'm gonna fail. Engkau akan menghasilkan buah kegagalan itu. Everything produced according to its kind. And it's a very very crucial law ya.